Ya, berikutnya preparation yang bisa kita lakukan ya untuk menangani resiko kita adalah redundancy and flexibility. Dan sekarang kita mungkin akan membahas yang redundancy dulu. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kita meningkatkan ketahanan perusahaan kita, ketahanan diri kita dengan ada redundancy. Misalnya ini ada di United States Postal Service dalam menghadapi antraks, begitu ya. Bagaimana mereka bisa memiliki sistem yang besar, yang luas, sehingga ketika ada bahaya-bahaya semacam itu mereka bisa menutup salah satu pintu masuk begitu dan yang lainnya bisa dibuka begitu. Nah, jadi itu salah satu bentuk redundansi. Redundansi dalam bentuk capacity, misalnya di Boston Scientific atau di Intel itu juga kapasitasnya ditingkatkan, didobelkan. Jadi ketika misalnya ada masalah masih bisa menggunakan kapasitas yang lain. Oke, kemudian redundant IT system, Merrill Lynch ini ya. Jadi mereka ketika pernah ada suatu serangan, mereka memiliki shadow trading di New Jersey begitu ya. Ketika di Manhattan ada masalah, mereka bisa berpaling begitu. Jadi tidak data-datanya masih bisa aman, tidak hilang ya. Jadi kalau di sistem informasi itu harus punya mirrornya ya, harus punya kopi dari datanya disimpan di mana. Mahasiswa tugas akhir juga kadang-kadang menghadapi masalah seperti itu. Mungkin sering melihat ya, ada yang post di internet, tolong ada yang menemukan laptop saya, isinya file TA semua begitu. Atau ada yang hard disknya rusak gitu, padahal isinya semuanya dokumen-dokumen tugas akhir. Maka biasanya sekarang mereka meredundansinya dengan cara apa? Filenya juga disimpan di internet, di cloud. Zaman saya dulu tugas akhir belum ada ini ya, belum ada cloud yang bisa synchronize. Sehingga setiap selesai tahap tugas akhir itu saya selalu mengirim email ke email saya yang lain sehingga selalu tersimpan di dalam di cloud ya. Jadi kalau ada apa-apa di laptop saya masih punya file cadangan begitu, tidak hilang filenya. Nah ini kita bisa melakukan redundansi dalam perusahaan pun bisa seperti itu dengan extra inventory misalnya ya. Jadi ini penting juga supaya managers bisa catch their breath, bisa bernafas ya. Oh ini kalau ngepas terus inventorinya, tiba-tiba ada permintaan dari customer banyak, kita panik ya, nggak bisa nafas. Jadi tiba-tiba ayo produksi ditingkatkan, ada permintaan banyak. Tapi kalau punya inventory kan kita bisa ya agak nyantai lah begitu ya, tapi tetap tercapai tujuannya dan tidak beresiko gagal ya, tidak sekedar supaya santai, tapi memang tidak beresiko gagal. Gagal apa? Gagal dalam memenuhi permintaan customer. Ada beberapa tipe inventory, ada WIP. WIP itu adalah work in process, ada cycle stock ya. Uh, jadi bisa ini dengan EOQ, mungkin sudah pernah EOQ ya, EOQ sudah pernah belajar uh, bagaimana memproses di titik optimal. Ada safety stock, ya decoupling from random variation. Jadi ada variasi permintaan, kita punya safety stock untuk mengamankannya. Berapa level safety stocknya? Itu sebenarnya bentuk strategi redundansi juga, begitu. Ada juga emergency inventory for redundancy. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka punya inventory khusus kalau dan itu oleh pemerintah diwajibkan harus ada begitu. Kalau misalnya terjadi bencana tetap bisa mensuplai begitu. Di Johnson and Johnson itu seperti itu begitu. Emergency medical supplies ini harus ada ya, tidak boleh ngepas ya. Dan ini dan juga tidak boleh digunakan, ada tipe-tipe inventory khusus yang dia tidak boleh digunakan kalau bukan bencana begitu. Seperti itu, ada suatu level tertentu yang harus selalu terpenuhi. Kemudian ada juga istilah hidden inventories ya. Dalam sebuah produksi itu ada rantai pasoknya begitu, dari misalnya dalam membentuk mobil itu ada exhaust system, mungkin knalpotnya begitu ya. Dan di knalpotnya lebih dalam lagi ada bahan metal shield installation, di dalamnya lagi ada substrate coating with catalyst ya, ada coatingnya ya. Kemudian di dalamnya lagi ada keramik honeycomb substrate-nya. Nah, jika tiba-tiba misalnya mau diakselerasi chain-nya dari 3 bulan menjadi 1 bulan, ya tentu kita punya redundansi ya di setiap tire ini, berapa inventorinya. Berarti ini kan harus lebih cepat produksinya, ini lebih cepat, ini lebih cepat. Nah itu akhirnya dikaji oleh engineer setempat gitu, supply chain engineer-nya. Kemudian akhirnya
Akhirnya ini bisa terpenuhi begitu dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Ada inventories yang memang tersembunyi ya di dalam setiap tier ini, begitu, hidden inventories. Kemudian tentang supplier relationship ini juga menjadi satu hal yang perlu menjadi harus kita lihat betul ya. Kita punya biaya tambahan untuk extra suppliers. Kenapa penting? Karena kita ingin menjaga jangan sampai supplier kita mogok, supplier kita tidak berfungsi, supplier kita gagal sehingga kita tidak bisa berproduksi, ya. Ya, kalau misalnya kita paling gampang aja kita misalnya jualan nasi atau punya warteg. Kalau supplier berasnya semuanya padam ya wartegnya juga padam begitu ya. Jadi supplier ini sangat penting. Ya, kualitinya kita jaga dan dalam ini ada sebuah matriks yang menarik ya. Jadi matriksnya adalah seperti ini. Kalau kita punya banyak supplier, maka kita hubungannya biasa-biasa aja lah. Tidak perlu terlalu dekat, tidak perlu terlalu intens, tidak perlu terlalu rumit. Tapi kalau supplier kita satu, maka kita hubungannya harus deep. Jadi sumbu ini adalah relationship, supplier relationship, ini jumlah suppliers. Jadi supplier kita harus, hubungan kita harus deep. Mungkin ada audit, mungkin ada pertemuan rutin, begitu. Kalau supplier kita satu doang dan hubungan kita dangkal, kita nggak punya hubungan yang erat dengan supplier tersebut, yang terjadi adalah kita harus punya alarm yang baik ya. Wah, ini gawat nih, bagaimana cara menanganinya. Dan juga sebenarnya punya supplier yang banyak, kemudian hubungannya dalam ke semua supplier itu juga mahal. Sulit. Ya, kenapa? Ya karena menjalin hubungan dengan semua supplier yang banyak kan sulit. Sedangkan kalau supplier cuma satu ya bisalah kita agak ngotot ya, ada audit gitu ya mungkin tadi. Kemudian ada bentuk laporan, ada permintaan presentasi begitu. Oke, seperti itu ya. Atau bahkan kita memposisikan satu karyawan kita di supplier kita, engineers on the ground ya. Kemudian bahkan kita memantau finansialnya. Nah, jadi ini yang optimal adalah seperti ini. Jadi kalau supplier kita satu, hubungannya sangat dalam, tapi kalau supplier kita banyak, hubungan kita secukupnya saja, shallow saja, dangkal ya. Seperti itu. Oke.